Pernahkah kamu membayangkan kamu memiliki sebuah server yang mana sudah di-deploy dan siap untuk digunakan oleh real user, dan kemudian ada satu orang yang mana dia ini katakanlah sebuah hacker gitu ya, dia mencoba menghit server kamu sebanyak 1 juta kali. Ya kemungkinan servermu akan down atau mungkin tagihannya akan besar dan lain sebagainya macamnya. Nah, disinilah ada suatu solusi yang namanya rate limiting. Jadi sini saya perhatikan aja. Di sini kita misalkan menggunakan Swagger ya untuk melakukan requestnya. Nah, ini kita berhasil mendapatkan respon bodinya. Kemudian saya hit lagi. Nah, di sini maka akan muncul tulisan to many request, please try again later ya. Alias kita sudah memberikan limit kepada backend kita supaya bisa diakses sesuai dengan aturan yang kita konfigurasikan. Nah, gimana cara buatnya? Nah, cara buatnya teman-teman bisa gunakan, ini karena kita menggunakan Express ya, kita bisa menginstal package yang namanya Express Rate Limit. Nah, kemudian di sini saya install aja ya, npm install Express Rate Limit. Seperti ini. Nah, kita install. Nah, beres. Nah, sekarang kita bisa importkan saja seperti ini dari Express Rate Limit gitu ya. Kemudian kita bisa coba buat konfigurasinya seperti ini dari rate limit yang sudah kita import. Kemudian kita bisa definisikan Windows MS ini dia adalah 10 detik ya. Jadi dalam 10 detik kita bisa melakukan reset kembali ya. Ini saya contoh saja ya. Gitu. Kemudian limitnya adalah 5 ya. Jadi setiap kali 5 request kita harus menunggu selama 10 detik lagi baru kita bisa melakukan request lagi. Gitu ya. Dan ini pun dia akan terfokus pada IP yang merequest ya. Jadi kalau misalkan kita nanti IP-nya berbeda gitu ya, maka akan dihitung sebagai request yang berbeda gitu. Oke, kemudian ini headers ya, ini default dari si package ya. Jadi kalau kalian lihat di dokumentasi dia juga seperti itu ya. Oke, kemudian legacy headers ini kita bikin false saja, dan kalian juga bisa untuk custom si store-nya, misal menggunakan Redis, Memcache dan lain-lain. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas menggunakan store terpisah gitu ya. Jadi kita bisa skip aja. Oke, kemudian kita tinggal use saja ya dengan app use, lalu masukkan limiternya di sini. Nah, sudah dengan cara seperti ini kita bakal mempunyai batasan supaya nanti user dengan IP tertentu dia tidak bisa melakukan request semaunya gitu ya. Jadi kita bisa membatasinya. Nah, mungkin untuk real case-nya kita bisa atur sesuai dengan default yang ada di sini, yaitu selama 15 menit user hanya bisa melakukan request sebanyak 100 kali. Gitu. Nah, setelah 15 menit dia baru akan di-reset kembali dan user baru bisa melakukan request kembali. Nah, ini kita ubah menjadi yang real ya. 100, jadi kita akan buat dia sebagai 100 request untuk setiap 15 menit seperti itu.